Selamat pagi semua anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Baik. Apakah sudah berdoa? Belum. Mari kita siapkan hati, mari kita dalam doa. Santi, nanti kita dalam doa. Aku bersyukur kepadamu karena Engkau membekali aku dengan berbagai kemampuan. Doronglah aku agar aku dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha memperkembangkannya demi kebahagiaan diriku dan demi pelayanan kepada sesama. Demi Kristus dan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Apakah semua hadir? Tidak. Sudah. Materi lalu tentang tugas saya sebagai citra alam. Lalu sekarang kita memulai pelajaran dengan judul Aku Memiliki Kemampuan. Memiliki kemampuan. Tujuan pertama yang akan kita capai itu siswa dapat menemukan kemampuan yang dimiliki dalam diri. Lalu yang kedua, siswa dapat menyebutkan kemampuan yang ada dalam diri teman. Lalu yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara-cara mengembangkan talenta serta sikap yang ditunjukkan dalam mengembangkan talenta. Lalu yang keempat, itu siswa dapat mengetahui pesan kitab suci yang akan disampaikan dalam bacaan kitab suci. Aku memiliki tidak semua orang tidak dapat mempunyai kemampuan. Jadi kemampuan yang diperoleh itu ada sejak kita lahir, dari kecil sampai dewasa ini, bahkan dari TK, SD maupun sekarang ini. Jadi ada yang memiliki kemampuannya. Coba sebutkan macam-macam kemampuan yang kamu miliki. Mario, sebutkan kemampuan yang kamu miliki selama ini. Saya bisa menyanyi Mazmur di gereja. Saya bisa menyanyi Mazmur. Tepuk tangan untuk teman kami. Saya bisa membaca Alkitab di gereja. Tepuk tangan untuk Santi. Saya bisa bela diri. Dia bisa bela diri. Tepuk tangan untuk dan kemampuan itu pasti semua ada memiliki kemampuan yang lainnya. Di sini teman. Foni, coba sebutkan kemampuan yang Kenny miliki. Jangan lama. Saya bisa baca doa. Dia bisa baca doa. Apa lagi? Bisa bela diri. Oh, bisa bela diri. Bisa apa lagi? Bayu, selain ini bela diri, apa lagi? Dia bisa membaca Alkitab. Oh, membaca Alkitab. Misalnya di lapangan? Krisantus, di lapangan kamu buat apa? Oh, main bola voli. Jadi itu berbagai macam kemampuan yang kita miliki. Ada yang kemampuan berlari, bahkan ada yang tidak bisa berlari. Nah, semua itu sudah sejak awal sudah diciptakan kemampuan sedemikian. Tapi kemampuan itu harus perlu dilatih.
Sebab hak kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang menerima hambanya dan mempercayakan hambanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya nama talenta, yang seorang lagi dua, masing-masing menurut kesesuaian. Lalu ia berangkat. Segala makanan menerima 5 talenta itu. Ia menjaga orang itu, lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan mengambil uang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang itu di dalam tanah. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datang hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikut tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku telah membawa Tuhan manusia yang menerima Tuhan dan Tuhan tidak menambah, yang menerima Tuhan tidak menambah. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat, jadi kamu sudah tahu bahwa aku mengajar di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan kamu, supaya akhirnya aku menerimanya serta dengar-dengar. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang Yesus talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadamu akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga akan ada diambil daripadanya. Dan janganlah ada yang tidak mempunyai di sana terdapat atap dan Apa pesan dalam perumpamaan tentang talenta yang kamu telah baca? Dan siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Cantik. Tuhan yang memiliki harta lalu mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Hamba yang pertama menerima 5 talenta dan memperoleh 5 talenta lagi. Hamba yang kedua menerima 2 talenta dan memperoleh 2 talenta lagi.
talenta tersebut malah menunjuk talenta tersebut. Nah, jadi dia menunjukkan talenta. Jadi pesan kitab suci itu apa sikap mereka? Akan kamu ketahui tentang sikap yang mereka menjadi mereka? Bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab pasti yang menerima berapa talenta? 5 talenta dan 5 talenta. Dan yang 1 talenta Bertanggung jawab. tidak bertanggung jawab. Karena apa dia tidak bertanggung jawab? Pasti seperti kamu. Karena apa? Misalnya maju di depan, tidak mau. Karena apa? Takut. Oh, karena takut. Takut terhadap Tuhannya. Karena dikatakan bahwa Tuhan itu jahat. Baik. Dalam perumpamaan tentang talenta itu mengajarkan kepada kita terhadap apa yang kita miliki. Kemampuan itu harus kita melatih dan mengembangkannya. Karena kita dapat mengembangkannya, kita memperoleh laba atau memperoleh hasil yang berlimpah. Ketika kita tidak mempertanggungjawabkannya, maka talenta yang kita gunakan tidak akan berkembang, bahkan tidak dapat beruntung dan tidak berguna sama sekali. Ini terjadi pada diri kita. Dalam hal ini, di situ diajarkan untuk kita harus terus melatih terus menerus tanpa takut dan gagal. Dan yang kedua, harus masuk dalam suatu kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama untuk saling mengembangkan satu
Amin.